Mustafa Kemal Atatürk. Dari sang reformis ke akhir yang tragis. Pada akhir abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah mengalami kemunduran besar. Wilayahnya yang luas mulai terkikis oleh kekuatan asing. Kekalahan dalam Perang Dunia Pertama semakin mempercepat keruntuhannya. Di tengah situasi ini, muncul seorang tokoh militer yang ambisius, Mustafa Kemal Atatürk. Ia melihat bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Turki adalah dengan menghancurkan sistem lama dan menggantinya dengan sistem sekuler ala Barat. Setelah Perang Dunia Pertama, Kesultanan Utsmaniyah semakin lemah dan dipaksa menandatangani perjanjian yang membuat wilayahnya semakin terpecah. Mustafa Kemal melihat ini sebagai kesempatan untuk melakukan revolusi. Tahun 1922, ia menghapus sistem Kesultanan Utsmaniyah. Tahun 1924, ia secara resmi menghapus kekhalifahan Islam, yang telah menjadi simbol pemersatu umat Islam selama lebih dari 1300 tahun. Dengan kekhalifahan yang dihapus, Turki berubah menjadi negara sekuler, di mana Islam tidak lagi memiliki peran dalam pemerintahan. Setelah berkuasa, Atatürk tidak hanya sekadar menghapus kekhalifahan. Ia memulai kebijakan-kebijakan yang secara terang-terangan menyerang ajaran Islam. Azan dalam bahasa Arab dilarang. Siapapun yang tetap mengumandangkan azan dalam bahasa Arab akan dihukum berat. Hijab dan pakaian Islami dilarang. Wanita dipaksa melepaskan hijab, sementara pria dilarang mengenakan jubah atau sorban. Masjid-masjid dijadikan museum atau gudang. Beberapa masjid bahkan dihancurkan untuk dijadikan bangunan sekuler. Hukum syariah dihapus dan diganti dengan hukum sekuler Barat. Selain itu, tarekat-tarekat sufi yang telah berakar dalam budaya Turki dibubarkan. Banyak ulama yang melawan kebijakan ini harus menghadapi eksekusi atau pengasingan. Meskipun membawa modernisasi, Atatürk dikenal sebagai pemimpin otoriter yang tidak mentoleransi oposisi. Pemberontakan Sheikh Said, 1925, sebuah perlawanan dari para ulama dan rakyat yang ingin mengembalikan hukum Islam. Namun, Atatürk menindasnya dengan brutal. Semua bentuk perlawanan dihancurkan, ribuan orang dieksekusi atau dipenjara jika dianggap melawan sekularisasi. Larangan terhadap pendidikan Islam, sekolah-sekolah Islam ditutup, Al-Quran tidak boleh diajarkan di sekolah umum. Banyak rakyat yang menderita secara spiritual. Sebagian besar dari mereka hanya bisa beribadah secara diam-diam di rumah masing-masing, takut akan hukuman dari pemerintah. Meski tampak kuat di hadapan publik, Atatürk ternyata menghadapi penderitaan luar biasa di akhir hidupnya. Ia menderita sirosis hati akibat kecanduan alkohol. Sakitnya semakin parah, tubuhnya lemah, dan ia sering mengalami halusinasi serta ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Ada laporan yang mengatakan bahwa Atatürk sering mengigau dan berteriak ketakutan menjelang ajalnya, seolah-olah dihantui oleh sesuatu. Pada 10 November 1938, Atatürk akhirnya meninggal dunia di Istana Dolmabahce, Istanbul. Setelah kematiannya, jenazahnya tidak langsung dikuburkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Jenazahnya diawetkan dan disimpan selama bertahun-tahun di Museum Etnografi Ankara sebelum akhirnya dipindahkan ke Mausoleum Ankabir pada 1953. Beberapa kisah mengatakan bahwa tanah di berbagai lokasi pemakaman tidak bisa menerima tubuhnya, tetapi tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim ini. Mustafa Kemal Atatürk dikenang sebagai pahlawan nasionalis oleh sebagian orang, namun bagi banyak Muslim, ia adalah sosok yang menghancurkan identitas Islam di Turki.
Ia berhasil membangun Turki modern, tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu penghapusan Islam dari kehidupan publik. Sampai hari ini, kebijakan-kebijakan Ataturk masih menjadi perdebatan, dan sebagian besar umat Islam melihatnya sebagai pemimpin yang menjauhkan rakyatnya dari agama. Namun, meskipun ia mencoba menghapus Islam, Islam tetap bertahan di Turki. Hari ini, azan kembali dikumandangkan dalam bahasa Arab, dan banyak rakyat Turki yang kembali kepada ajaran agama mereka.